Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang leading with full delegation. Ya, kita juga bisa ngambil anchor dari Harvard Business Review artikel yang berjudul Bringing Out the Best in Your People. Ya, yang diangkat dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Dan bersama kita adalah Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, beliau adalah Presiden Komisaris dari Pertamina. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Sugiarto. Pak Sugi baru mendapat amanat untuk menjadi Presiden Komisaris dari Pertamina. Dan tentunya ada role yang diperankan oleh Pak Sugi, ataupun ada amanat yang perlu dijalankan oleh Pak Sugi dalam membantu Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang, Pak ya. Yeah. Dan tentunya kalau kita tahu peran komisaris, nanti kita perdalam lagi dengan Pak Sugi. Peran komisaris mungkin tidak mudah karena ada fungsi eksekutif yang dengan full delegation, ya. Eksekutif itu diberikan full delegation untuk menjalankan eksekusinya, sedangkan komisaris ya biasanya kalau kita memimpin sesuatu, kalau kita merasa kurang baik, kita bisa langsung campur tangan. Tapi kalau komisaris saya kira masih harus bisa menahan diri ya, karena ada board of executive yang punya authority untuk menjalankan. Karena itu kita perdalam lagi bagaimana Pak Sugiarto ini bisa play his role untuk mengarahkan eksekutif ini supaya bersama-sama dengan eksekutif bisa membuat Pertamina jauh lebih baik. Terima kasih Pak Sugi. Ya, thank you. Pak, pertanyaan yang straight to the point. What is the role of komisaris dalam hal ini, Pak? Ya, saya kira sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan, apakah itu swasta ataukah itu BUMN, dengan two-tier board system. Saya kira peran komisaris sudah jelas dan digariskan dalam anggaran dasar. Saya kira anggaran dasar BUMN itu relatif sama karena sudah tunduk dan taat pada undang-undang perseroan. Jadi kedudukan komisaris dan direksi itu adalah sebuah proses check and balances yang memang harus terjadi di dalam pengelolaan usaha perusahaan. Kita tahu bahwa dalam manajemen itu ada perencanaan, ada organisasi, ada actuating ya, kemudian yang terakhir ada controlling. Dan controlling itu wujud konkretnya bagi sebuah entitas usaha tentu adalah peran dari lembaga yang independen dari direksi, yaitu Dewan Komisaris. Di dalam internal management tentu saja sudah ada juga proses embedded control yang terjadi dalam setiap business proses dan setiap management proses. Nah, pengalaman saya karena pernah di sektor real, hampir 30 tahun. Pernah di Medco dulu Pak ya? Ya, sepertiga waktu saya sebagai auditors and management consultant. Kemudian sepertiga di sektor real dan sepertiga saya di investment banking dan lembaga keuangan. Jadi kombinasi dari 3 skill sebagai eksekutif itu tentu saja memberikan bekal yang cukup lumayan untuk melakukan proses pengawasan dan pengendalian di perusahaan yang sekarang ini adalah salah satu badan usaha milik negara terbesar dan memberikan kontribusi rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu hampir 50% dari seluruh BUMN di Indonesia. Right. Dan dia menyumbang cukup signifikan untuk menurunkan derajat risiko fiskal dari ketahanan APBN kita. Oke, Pak, kalau kita lihat Pertamina, menurut Bapak apa 3 hal yang terpenting yang perlu dilakukan oleh Pertamina sekarang? Dan dari 3 hal tersebut, mana yang satu hal yang paling penting? Pertama adalah Pertamina ini sebuah katakanlah legacy di masa lalu. Dia harus migrasi dari sebuah badan milik negara di mana corporate culture-nya itu cenderung sangat birokratis, sangat langka sistem reward dan punishment. Jadi culture-nya itu betul-betul culture birokrasi. Berdasarkan undang-undang Migas tahun 2001 di mana dia harus bermetamorfosis menjadi sebuah corporate entity, maka di sini penekanan pada human capital itu menjadi penting. Pertamina sudah mendeklarasikan pada tahun 2008 itu sebuah roadmap untuk menjadi yang disebut world class oil and gas company. Dan dia mencanangkan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap
membangun pondasi itu dimulai tahun 2008 sampai tahun 2012. Saya berada di wilayah ini, tetapi tidak memulai. Dan ketika itu dicanangkan waktu itu oleh Presiden dan Menteri Keuangan beserta saya selaku Menteri BUMN, kita meyakini bahwa memang sebuah keniscayaan Pertamina harus berubah karena dia merupakan harapan satu-satunya hari ini terhadap kecukupan energi bagi bangsa kita. Karena memiliki balance sheet, memiliki legacy, memiliki katakanlah power untuk memastikan kecukupan ketersediaan energi di tanah air. Yang kedua, fondasi 5 tahun berikutnya adalah memastikan bahwa operating excellence bagi Pertamina supaya dia bisa bertanding dengan perusahaan-perusahaan lain baik di tingkat regional maupun global. Baru kemudian pada tahapan lanjutnya adalah tahapan menuju world class company. Jadi ada 15 tahun program. Nah, peran saya justru mampukah saya mempercepat proses dari 15 tahun roadmap ini menjadi hanya 10 tahun. Nah, itu adalah sebuah challenge. Ambil contoh misalnya pengembangan wilayah Cepu.